Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala karunia-Nya, segala nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bisa sujud, bisa rukuk, bisa menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ditetapkan, dijadikan hamba-hamba yang istiqomah untuk menempuh jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sampai kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingannya, atas perjuangannya mendakwahkan agama ini sehingga kita menjadi pengikutnya. Maka hendaknya kita jadi pengikut yang setia, yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya, yang selalu menjadikan beliau sebagai panutan, sebagai tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, dari sisi akidahnya, muamalahnya, akhlaknya, ibadahnya. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai, dirindukan, dicari-cari dan dibanggakan untuk diberi syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tentang tahapan berarti ketiga dari sebab-sebab seseorang itu bisa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pandangan. Maka kita diperintahkan untuk menjaga pandangan kita, menundukkan pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang sudah kita bahas adalah tentang fikiran, lintasan niat, angan-angan. Maka sudah kita jelaskan tentang ada 5 hal yang bisa kita manfaatkan untuk bisa kita fikirkan supaya kita terhindar dari memikirkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang memikirkan Al-Qur'an, memahaminya, mentadaburinya, kemudian memikirkan tentang alam semesta ini yang merupakan bukti wujudnya atau keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, dari alam raya yang sedemikian besarnya, yang sempurna ciptaan Allah ini. Yang ketiga, memikirkan betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Yang keempat, memikirkan tentang diri kita sendiri, bermuhasabah, introspeksi, betapa banyak perbuatan kita, ucapan kita yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, yang lalai dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tentang waktu, betapa kita melampaui mengalami perjalanan hidup ini, waktu itu tidak akan bisa kembali. Maka kalau kita tidak memanfaatkannya, maka kita jelas mendapat kerugian. Nah, yang tahapan ketiga adalah ketika sudah jadi pandangan pertama, kemudian menjadi fikiran, niatan, angan-angan, maka yang ketiga adalah ucapan. Hal
ketika masih dalam pandangan mungkin hanya menjadikan seseorang tidak melakukan apa-apa, cuman memandangnya saja. Kemudian menjadi lintasan pikiran, kalau dia tidak melaksanakannya tidak dicatat sebagai dosa, amalan dosa dan maksiat, sebagai catatan dosa. Tapi begitu dia ucapkan, semua yang keluar dari mulut kita, ucapan kita, ada hisabnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketiga adalah menjaga ucapan, jangan sampai apa yang keluar dari mulut kita ini sesuatu yang kelak justru akan merugikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menjaga lisannya, ucapannya, akan memikirkan matang-matang, ditimbang-timbang, dipikirkan apakah apa yang akan dia ucapkan ini kelak bermanfaat baginya atau justru menimbulkan kerugian. Kalau jelas ada manfaatnya baru dia ucapkan. Itu pun kalau jelas ada manfaatnya masih dia timbang lagi. Kalau ada dua hal, yang satu ucapan yang tidak ada manfaatnya, apalagi yang jelas merugikan, maksiat, caci maki, ghibah, dusta, sumpah palsu, jelas ditinggalkan. Lalu yang sia-sia saja, yang nggak ada gunanya ditinggalkan. Kalau sudah jelas yang sia-sia, yang merugikan ditinggalkan, tinggal yang bermanfaat. Dan yang bermanfaat ini masih difikirkan lagi, ditimbang-timbang, manfaatnya kecil atau besar. Kalau bisa manfaatnya lebih besar, kita pilih yang manfaatnya yang lebih besar. Tidak sembarangan dalam mengucapkan sesuatu. Dan inilah yang sangat susah dikontrol dari kehidupan manusia, menjaga ucapan. Mungkin kita mayoritas yang di ruangan ini atau di masjid ini, kalau untuk menjaga diri dari minuman keras sanggup, kalau tidak berzina mampu, kalau tidak mencuri bisa. Tapi kalau menjaga ucapan mulut kita ini, bibir kita ini, untuk tidak mengucapkan sesuatu yang merugikan, itu sangat susah. Kadang-kadang tanpa terkontrol keluar ucapan, keluar kata-kata yang gak ada gunanya, bahkan kadang-kadang yang merugikan kita kelak akibatnya. Kemudian kemarin kita mengungkapkan atau menjelaskan apa yang diucapkan oleh seseorang itu merupakan cerminan dari apa yang ada di dalam hatinya. Makanya dalam salah satu sebab kisah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, itu gara-gara Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Abu Jahal. Maka begitu berjumpa, ketemu dengan Abu Jahal, karena ucapan itu cerminan dalam hatinya. Begitu berjumpa dengan Abu Jahal ini tiba-tiba mencaci maki Nabi Muhammad SAW, mengumpat, dalam bahasa kita ya mencaci maki, menuduh, merendahkan, bahkan ibaratnya menganiaya Nabi Muhammad SAW. Itu cerminan bahwa orang yang hatinya busuk, maka keluar dari ucapannya adalah sesuatu yang busuk pula, yang buruk. Maka termasuk salah satu keuntungan, nikmat bagi kita lahir sebagai orang Indonesia yang terkenal suka ramah tamah, gotong royong. Kita lahir sebagai orang Jawa yang ada tata krama, unggah-ungguh. Dalam bahasa sendiri ada tingkatan-tingkatannya, ada bahasa Ngoko, ada bahasa Madjo, ada bahasa Kromo. Itu menunjukkan bahwa untuk ucapan saja kita dilatih untuk menghormati.
Berbeda dengan orang yang di luar, yang tidak punya tata krama, unggah-ungguh, perilaku. Alhamdulillah kita punya itu. Nah, ketika siapa? Abu Jahal bertemu dengan Nabi dengan mencaci maki, bahasa kita misui, dengan segala ungkapan kotor itu diungkapkan sampai memukul Nabi Muhammad SAW, Nabi hanya diam saja. Sebagaimana kita, maka itulah contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW menghadapi orang yang sudah busuk dari dalamnya. Tidak dilawan, tidak dibantah, biarkan saja. Nabi pergi, sudah selesai, dia puas mengungkapkan segala kekotoran ucapannya, pergi ke tempat tongkrongannya di samping Ka'bah. Orang-orang Quraisy, kafir Quraisy di situ. Nabi pergi ibadah seperti biasa. Lalu ternyata peristiwa itu ada yang melihat seorang budak perempuan. Lalu begitu Hamzah bin Abdul Muthalib pulang dari berburu, dia diceritakan peristiwa bahwa itu keponakanmu tadi dicaci maki, diludahi, dipukuli oleh Abu Jahal. Diam saja, enggak membalas. Maka orang yang punya fitrah kebaikan melihat keluarganya sendiri dianiaya, bahkan yang menganiaya juga masih ibaratnya orang-orang yang terhormat, maka dengan serta merta Hamzah ini bin Abdul Muthalib mencari Abu Jahal, padahal dia sebelumnya belum beriman, belum masuk Islam. Tapi gara-gara mendengar keponakannya yang dicaci maki, dilukai, dihina, dianiaya, maka dia mencari Abu Jahal ini sampai ketemu di samping Ka'bah, dihajar dengan busurnya sampai terluka. Lalu dia mengatakan, saya masuk Islam, padahal hakikatnya belum. Itu alasan dia untuk membela keponakannya. Nah, setelah itu dia benar-benar masuk Islam. Itulah orang-orang yang ketika hatinya sudah busuk, sudah kotor, maka yang keluar dari mulutnya adalah ucapan-ucapan yang buruk. Nah, hati ini dalam penjelasan Imam Ibnu Qayyim ini diibaratkan sebuah kuali, panci yang sedang memasak. Lalu bibir kita, ucapan yang keluar dari kita itu seperti sendok yang kita mengambil dari masakan itu kemudian dicicipi. Berarti apa yang dicicipi itu sesuai dengan isi yang ada di dalam kuali itu, mencerminkan isi hatinya. Kalau ucapannya buruk, maka hatinya jelas sumber keburukan. Padahal dijelaskan dalam hadis yang lain, dalam satu tubuh manusia itu ada satu segumpal daging. Kalau itu baik, semua jasadnya akan menjadi baik. Kalau itu buruk, semua anggota tubuhnya menjadi buruk. Itulah hati. Ibaratnya komandannya, kepalanya, sumbernya yang ada di dalam tubuh manusia. Kalau itu baik, semuanya akan menjadi baik. Tapi kalau itu buruk, semuanya akan rusak. Maka kemarin kita menyebutkan hadis bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan istiqomah, lurus, tidak akan lurus keimanan seorang hamba sampai lurus istiqomah hatinya. Kalau hatinya goncang bolak-balik, gak bakalan dia baik keimanannya. Maka kita itu diingatkan supaya jangan beriman itu seperti orang di dalam tepian, dalam pinggiran. Nah, itu orang yang goncang hatinya, yang beriman hanya di dalam pinggir, berbahaya. Makanya sering kita dengar
masuk Islamlah kamu ke dalam agama ini secara kafah, totalitas. Jangan berada di tepi, karena hati itu bolak-balik. Maka digambarkan dalam surat Al-Hajj ayat 11, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ada yang menyembah Allah, masuk Islam, beribadah, masuk beriman di tepi. Bagaimana di tepi? Kalau ada kebaikan, kesenangan, kenikmatan, ikut masuk Islam. Kalau ada kesejahteraan, ada pembagian apa, ada fasilitas, ada kesenangan, kenikmatan, dia ikut. Tapi kalau dituntut untuk berkorban, berjuang, mengorbankan tenaganya, hartanya untuk agama, mundur. Dia hanya di tepi, nggak mau masuk. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang menyembah Allah di pinggiran, di tepi. Fa in asabahu khairun itma'an nabi. Kalau dia ditimpa kenikmatan, kebaikan, tenang dia, nyaman. Ikut rombongannya orang masuk Islam, senang. Dapat zakat, dapat sembako, dapat fasilitas, dijamin keamanannya, nyaman dia masuk Islam. Tapi sebaliknya, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Kalau dia ditimpa fitnah, ujian, suruh berjuang, berkorban, mengeluarkan hartanya, mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan pikirannya untuk agama ini, maka dia berbalik arah. Nah, di tepi satunya Islam, berarti kalau balik arah kemana? Kufur. Nah, ini sungguh rugi orang yang beribadah kepada Allah hanya dari tepian. Dzalika huwal khusranul mubin. Seperti itulah kerugian yang sangat nyata, yang sangat besar kalau orang hanya di tepi. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan istiqomah, lurus keimanan seorang hamba sampai hatinya bisa istiqomah. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Dan tidak akan istiqomah hati orang itu sampai ucapannya, lisannya bisa menjadi istiqomah, lurus. Tapi itulah yang susah, menjaga lisan kita dari segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW ditanya, an aksari ma yudkhilun nasa an-nar. Hal apa yang paling banyak menyebabkan orang itu masuk neraka, atau menyebabkan orang itu dimasukkan neraka? Apa penyebabnya? Dua, al-famu wal farj. Al-famu wal farj, mulut dan kemaluannya. Hawa nafsu, kebinatangannya. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, itu yang dia turuti. Kemudian kita kemarin pas di akhir itu ingin membacakan hadis dari Mu'adz bin Jabal ketika bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Hadisnya agak panjang. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni al jannata wa yubaiduni anin nar. Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari azab neraka, dari neraka. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, menjawab, qala laqad sa'alta an azimin. Wahai Mu'adz, engkau sungguh bertanya tentang hal yang sangat besar. Urusan ini urusan yang besar, urusan yang penting, urusan yang dahsyat. Ini menunjukkan bahwasanya Mu'adz bin Jabal di antara para sahabat banyak
orang-orang atau sahabat ini yang punya perhatian yang sangat tentang urusan agama, punya perhatian yang sangat besar untuk urusan agama. Makanya kelak Mu'adz bin Jabal ini, karena dia disebut oleh Nabi yang paling tahu halal dan haram dari umatku adalah Mu'adz bin Jabal, maka dia dikirim ke Yaman untuk berdakwah sebelum Nabi wafat, dan ketika kembali Nabi sudah meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, laqad sa'alta an 'azimin, wahai Mu'adz, engkau telah menanyakan sesuatu yang sangat besar, sangat agung, sangat dahsyat, dan ini tidak mudah. Tapi wa innahu la yasirun ala man yassarallahu ta'ala alaihi. Ini sebetulnya perkara yang susah, tapi ini mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang amalan-amalannya diterima. Yang keinginannya, orang kalau amalannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya dimudahkan. Segala kekurangannya dipenuhi oleh Allah, diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan apa amalan itu, yaitu amalan kita standar rukun Islam. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Kamu menyembah kepada Allah, jangan pernah berbuat syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, dan mendirikan salat. Wa tu'tiz zakah, dan menunaikan zakat. Wa tasumu Ramadan wa tahujjul baita, dan puasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah. 5 rukun Islam. Kamu pengen masuk surga, tunaikan 5 rukun Islam ini. Lakukan semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seseorang yang menginginkan bertanya tentang sesuatu yang penting dalam agama, maka kalau kita itu minta sesuatu yang baik, kalau kita umpamakan ada anak kita minta kepada ayahnya, kok minta dibelikan mushaf Al-Quran, atau minta dibelikan peci, atau minta dibelikan alat ibaratnya untuk ibadah, untuk kebaikannya, bukan alat yang main-main. Pasti orang tuanya gembira, ternyata anak ini punya motivasi atau keinginan untuk melakukan kebaikan yang bermanfaat. Beda kalau dia mintanya mainan, minta HP, minta sepatu, minta sepeda, mungkin yang dibelikan ya itu saja. Tapi kalau anak ini mintanya sesuatu yang berkaitan dengan agama, kebaikan yang bermanfaat, tentu orang tuanya akan nambah. Oh, mintanya peci, ditambahi, dibelikan bajunya, dibelikan sajadahnya. Minta mushaf Al-Quran, diberikan yang ada terjemahannya, diberikan yang membantunya untuk belajar Al-Quran, buku-buku agama yang lain. Nah, begitu juga Nabi Muhammad SAW ketika ada sahabat yang motivasinya selalu bertanya tentang agama, tentang ibadah, tentang mendekatkan diri kepada Allah SWT, ditambah. Maka Nabi tanpa ditanya, maka inilah suatu metode pendidikan. Jadi ketika melihat yang bertanya ini membutuhkan hal yang lebih, penjelasannya lebih dari apa yang ditanyakan. Misalnya ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, kami naik perahu, kami bawa minum sedikit, kalau air itu kami jadikan untuk berwudu, kami akan kehausan. Apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Pertanyaannya hanya satu, apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Maka Nabi menjawab lebih dari itu. Air laut itu at-tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu. Tanyanya cuma satu, maka jawabannya lebih.
Air laut itu suci airnya, boleh untuk berwudu, boleh untuk bersuci, dan halal bangkainya. Jadi ikan itu kalau sudah mati, walaupun mati tanpa disembelih, tanpa disembelih, ya dia tetap halal. Nah, jadi yang ditanya satu, jawabannya lebih. Dalam hadis ini juga Nabi kemudian menjelaskan, "Tsumma qala ala adulluka ala abwabil khair." Maukah aku tunjukkan kamu kepada pintu-pintu kebaikan? Yang tadi cuma ditanya tentang amalan untuk masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Sudah dijawab, rukun Islam yang 5. Kamu lakukan itu, kamu selamat dunia dan akhirat. Tapi ditambah lagi, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah kamu aku tunjukkan kepada pintu-pintu kebaikan? Kalau yang tadi amalan yang wajib, nah ini amalan yang sunnah. Maka Nabi SAW melanjutkan, as-shaumu junnatun. Puasa itu perisai, benteng yang melindungimu dari api neraka. Tentu yang dimaksud adalah puasa sunnah, karena tadi puasa yang wajib sudah disebutkan dalam 5 rukun Islam tadi. Memperbanyak puasa sunnah membentengi dirimu kelak dari api neraka. Wasodaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'u an-nara. Dan sedekah itu memadamkan, menghapus kesalahan sebagaimana air menghapus atau memadamkan api. Sedekah tentu yang dimaksud adalah sedekah yang sunnah, karena yang tadi zakat sudah disebutkan dalam 5 rukun Islam. Sedekahmu yang sunnah, yang ikhlas lillahi ta'ala, itu memadamkan atau menghapus kesalahan-kesalahanmu sebagaimana air memadamkan api, menyelamatkanmu kelak di hari kiamat. Kemudian kalau ingin tambah mulia lagi, wasolatu rajuli fi jaufil laili, dan solatnya seseorang laki-laki juga tentu berlaku kepada perempuan di tengah malam, yaitu qiyamul lail. Salat qiyamul lail. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan, tsumma tala tatajafa junubuhum anil madaji'i. Ciri orang-orang yang beriman, ini ayat As-Sajdah, ayat 16 dari surat As-Sajdah. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung mereka jauh dari tempat tidur, artinya di malam hari mereka bangun untuk qiyamul lail, salat tahajud, lalu berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, yad'una rabbahum khaufa wa tama'a, dengan perasaan takut dan penuh harap. Nah, dua perasaan ini harus hadir dalam setiap ibadah manusia. Perasaan takut apa? Ibadah kita belum sempurna, belum khusyuk, sedekah kita belum ikhlas, puasa kita belum lengkap, masih belum anggota tubuh kita berpuasa sebagaimana mulut dan kemaluan. Tapi watoma'a, penuh harap, ya Allah saya bisanya seperti ini, tapi Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang, Engkau Maha Pengasih, maka ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Wa khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa-apa yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami rizkikan, mereka menafkahkannya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada yang tahu seorang pun apa yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak balasannya di surga. Min qurrati a'yun, dari bidadari yang ada di surga. Jazaa'an bima kanu ya'malun, balasan atas apa-apa yang mereka lakukan di dunia. Nah, ini masih bertambah penjelasan dari Nabi Muhammad SAW
Tsumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanamihi. Maukah kamu aku beritahukan tentang pokok segala urusan kehidupanmu di dunia dan di akhirat, wa amudihi dan tiangnya, wa dirwati sanamihi dan puncaknya. Pokoknya, tiangnya, puncaknya. Maka Mu'adz bin Jabal menjawab, qultu bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, saya mau. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, qala ra'sul amri al-Islam. Jadi pokok dari semua urusan kamu adalah agama Islam. Kamu masuk Islam, itu kamu sudah masuk ke dalam orang-orang yang mempunyai kesempatan untuk mendapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Wa amuduhu as-shalah, dan tiangnya salat. Maka benar kalau ada orang yang mengatakan salat itu tiang agama. Bahkan dia batasan antara seseorang itu dianggap sebagai orang beriman atau kafir. Kalau dia meninggalkan salat, otomatis dia meninggalkan agama, merobohkannya, gak punya agama. Kemudian wadirwatu sanamihi, dan puncaknya al-jihadu, jihad fi sabilillah. Ini semua adalah tadi rukun Islam yang memasukkan seseorang ke dalam surga, menjauhkannya dari neraka. Kemudian pintu-pintu kebaikan, puasa itu yang melindungimu dari api neraka, sedekah itu memadamkan kesalahan, menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Dan puncakmu kalau ingin mendapat kehidupan mulia, sholat seseorang di tengah malam, sholat tahajud. Lalu segala pokok urusanmu adalah Islam. Kamu menegakkan ajaran Islam ini, kamu berarti sudah berpegang pada ikatan atau pedoman yang kuat, yang benar. Tiangnya sholat. Kalau kamu mengaku agamanya Islam tapi nggak pernah sholat, berarti kamu punya rumah tapi nggak ada tiangnya, roboh, nggak ada gunanya. Wadirwatu sanami, dan puncaknya kedudukan yang paling tinggi adalah jihad fisabilillah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua ada satu masih ditambahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ala ukhbiruka, tsumma qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Maukah kamu aku beritahukan apa yang bisa menguasai semuanya ini, yang bisa kamu melakukan semua ini, bisa melakukan rukun Islam yang 5 ini, bisa puasa, sedekah yang sunnah, qiyamul lail, kemudian menegakkan agama Islam, mendirikan sholat, berjihad di jalan Allah. Maka Nabi Muhammad, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Maukah kamu aku beritahu apa yang bisa menguasai, mendapatkan semua itu? Faqultu bala ya Rasulullah. Maka Mu'adz bin Jabal menjawab, iya ya Rasulullah, saya mau. Fa akhadha bilisanihi, Nabi mengambil lidahnya, menunjukkan lidahnya, wa qala, dan bersabda, kuffa alaika hada, jaga ini, jaga lisan kalau kamu pengen selamat dunia dan akhirat. Qultu ya Nabi Allah. Ini Mu'adz bin Jabal seperti kita, orang manusia biasa, heran. Lalu bertanya, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Apakah kita akan dihukum, dibalas, diazab hanya gara-gara ucapan yang kita ucapkan ini, yang keluar dari mulut kita ini? Apakah kita akan diazab gara-gara hanya sekedar ucapan saja? Kan cuma ucapan, bukan perbuatan, hanya sekedar ucapan mulut saja. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, sakilat ka ummuk, celaka ibumu, maksudnya mati kamu kalau nggak percaya ini.
wa hal yakubbu an-nasa finnari ala wujuhim aw qala fi ala manakhirihim, dan apakah hal yang banyak menyebabkan manusia itu tersungkur diseret di api neraka, diseret dengan wajahnya atau dengan hidungnya ini diseret, ila hasaidu alsinati, gara-gara akibat dari ucapan lidahnya ini. Semua yang mulia ini, yang besar ini, kuncinya ternyata dalam ucapan kita. Hadisnya hasan sahih. Ini menunjukkan bahwasannya ucapan akibatnya bisa sangat luar biasa dan bisa menguasai atau mendapatkan kebaikan yang banyak dari yang dari ibadah-ibadah yang mulia. Maka ya tadi, banyak dari kita yang bisa menjaga segala anggota tubuhnya. Mungkin nggak pernah minuman keras, nggak pernah mencuri, nggak pernah berzina, nggak pernah mendolimi orang lain, nggak pernah menipu misalnya, tapi ucapan ada ghibah, ada namimah, ada menghina orang lain, bahkan ada sekedar ucapan yang kadang tidak kita sadari menyebabkan seseorang itu terjerumus ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, inilah bahkan dalam yang pernah kita baca juga hadisnya, Nabi Muhammad SAW menggambarkan ada orang yang yang bisa menjaga lidahnya, bisa menjaga ini akan menjadi orang-orang yang bisa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadisnya, kalau kamu ingin melihat contoh orang yang dikatakan ahli ibadah, bahkan ahli ceramah, mengajak orang lain amar ma'ruf nahi mungkar, tapi hanya tergelincir satu ucapan saja, maka dia celaka. Dalam hadis yang lain kita diungkapkan di sini, min hadis Jundub bin Abdullah. Ini hadisnya riwayat Muslim. Qala Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW bersabda, qala rajulun, ada seseorang berkata, wallahi la yaghfirallahu li fulan, demi Allah orang itu, dia menyebut nama fulan, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan orang ini orang alim, ahli ibadah, suka menasihati orang, suka berdakwah, suka mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Dan berarti dia mengajak seseorang itu menasihati terus-menerus. Tapi ternyata yang dia ajak, yang dia nasihati tidak mengikutinya. Makanya kita itu diingatkan dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Nasihat menasihati dalam kebenaran, tapi juga harus nasihat menasihati dalam kesabaran. Sudah mengajak dalam kebenaran, tapi kalau nggak sabar, resikonya seperti ini. Dia sudah mengajak baik, tapi orang yang diajak ternyata tidak mau, tapi dia tidak sabar, maka dia memvonis orang yang diajak itu, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan ini, nyebut namanya. Dia memvonis, oh kamu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia orang baik, yang mengucapkan ini orang baik, ahli ibadah, tahu ilmu, tergelincir ucapannya. Maka Nabi Muhammad SAW melanjutkan hadisnya, faqala Allahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, man dalladhi yata'alla alayya anni la aghfiru li fulan. Siapa yang mengatur, menghalangiku untuk tidak mengampuni fulan ini, orang ini. Itulah bahayanya kita tidak boleh memvonis orang per orang masuk neraka. Kayak tadi kita mengatakan
orang yang tidak sholat itu tiang agama, tidak melaksanakan sholat. Dalam hadis disebutkan batas antara kita dan mereka, kita orang Islam, mereka orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Tapi jangan kita langsung menuduh, oh kamu fulan ini menyebut nama orang kafir karena dia sudah tidak sholat. Karena itu vonis. Kalau amalan iya, kita menyebutkan kalau kamu tidak mengerjakan sholat, kamu berarti tidak termasuk orang yang beriman. Itu kalau kita menjelaskan hadisnya. Tapi jangan menuduh, memvonis seseorang, oh kamu pasti kafir, masuk neraka karena tidak sholat. Nah, inilah orang itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang menghalangiku untuk tidak mengampuni fulan? Maka qad ghafartu lahu, aku sudah mengampuni orang ini. Orang kalau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebejat-bejatnya, sejajarnya tobat. Wa ahbattu amalak, dan aku hapus semua amalmu. Orang yang ahli ibadah ini yang suka mengajak orang lain dengan kebaikan, karena tergelincir memvonis orang, mengatakan fulan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata dianya sendiri yang tidak selamat. Makanya kayak hadis yang sebelumnya, yaitu sibabul muslim fusukun, mencaci maki orang Islam itu kefasikan, wa qatluhu kufrun, membunuhnya kafir. Jadi mencaci orang, bahkan mengatakan seseorang itu kafir, akibatnya kalau tidak benar, dia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Nah itulah ketika orang jangan sampai tergelincir lidahnya, menjaga ucapannya. Kadang satu ucapan saja akibatnya seperti itu. Maka satu contoh dari orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar itu dalam surat Al-A'raf dari ayat 163 sampai ayat 166. Nah, ini tentang orang Yahudi, Bani Israel. Was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahri it ya'duna fi sabti itta'tihim hitanuhum yauma sabtihim surra'a wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Tanyakanlah kepada orang-orang Yahudi tentang cerita suatu negeri yang dihuni oleh orang-orang Yahudi di tepi pantai. Mereka para nelayan. Orang Yahudi ibadahnya di hari Sabtu. Maka di hari Sabtu ikan itu nongol, muncul di permukaan. Tapi mereka dilarang untuk mancing atau mengambil ikan. Di luar Sabtu, di selain hari Sabtu, ikannya hilang, harus dicari, harus nyelam, harus mancing. Dapatnya juga sedikit. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun, dan demikianlah kami uji mereka karena kefasikan mereka. Nah, ada orang yang menasihati ketika ada yang menjaring di hari Sabtu atau di hari Jumat, kemudian diambil di hari Ahadnya. It qalat ummatum minhum lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban sadida. Ketika ada yang menasihati, berarti ada 3 golongan dari kaum itu. Yang satu yang bermaksiat, yang melanggar hari Sabtu. Yang kedua yang menasihati, jangan kamu melakukan itu karena kamu akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga malah membiarkan. Kenapa kamu menasihati orang-orang yang akan diadab, akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diadab dengan adab yang pedih? Lalu jawaban orang yang amar ma'ruf nahi munkar ini, qalu ma'dziratan ila rabbikum wala allahum yattaqun. Inilah orang yang amar ma'ruf nahi munkar, kuncinya di sini. Ini adalah bentuk saya udzur saya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah menyampaikan kebenaran. Jangan kamu melakukan kemaksiatan. Kalau kamu berbuat maksiat, dosa, kamu akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya sampaikan, udzur kelak di hadapan Allah saya sudah menyampaikan kebenaran. Mengajak untuk berbuat baik, mencegah dari kemungkaran. Ma'dziratan, saya punya udzur kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
wala'allahum yattaqun, supaya mereka bertakwa. Artinya dia tidak putus asa supaya mereka bertakwa. Bahkan kepada Fir'aun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan faqula lahu qaulan layyinan, katakan kepada Fir'aun kata yang lemah lembut, bukan dengan kekerasan, bukan pemberontakan, bukan dengan ancaman, kata-kata nasihat supaya dia takut atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika mereka melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, disebutkan di sini cuma dua yang disebutkan. Anjainal ladzina yanhauna anisu, yang kami selamatkan orang-orang yang mencegah dari kemungkaran, yang amar ma'ruf nahi mungkar. Wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'isim bima kanu yafsukun, dan kami adab orang-orang yang berbuat zalim dengan adab yang sangat pedih atas kefasikan yang mereka lakukan. Tapi yang disebut cuma dua, yaitu orang yang amar ma'ruf nahi mungkar selamat, yang berbuat zalim diadab, adabnya apa? Dijadikan kera dan babi, dikutuk menjadi kera dan babi. Falamma atau ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin, ketika mereka melampaui batas dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kami katakan kepada mereka jadilah kalian kera yang hina. Nah, yang tidak disebutkan adalah yang membiarkan tadi. Maka ada dua pendapat. Yang pertama, mereka sama ikut diazab. Jadi kalau tidak ada penjelasan secara jelas di dalam Al-Quran, kita berpendapat mengikuti ada dua ikhtilaf ini, sama-sama kita hormati. Pendapat pertama, karena tidak disebutkan, oh berarti mereka termasuk orang yang diazab, yang tidak mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ada pendapat kedua, mereka diselamatkan cuma tidak disebut. Kenapa? Karena mereka nggak berjasa, karena nggak punya andil dalam kehidupan masyarakat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya mereka hanya mengingkarinya. Ucapan mereka itu ketika ada orang yang mengingatkan, lima ta'iduna qaumanillahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban syadida. Kenapa kamu memberi peringatan, mengingatkan orang yang akan dibinasakan oleh Allah atau akan diadab dengan adab yang pedih? Ibaratnya mereka itu putus asa dari berbuat baik atau mengajak orang kepada kebaikan. Udah, janganlah dinasihati, orang itu udah keterlaluan, nggak bakal ikut. Tapi dalam hati ya mereka menolak perbuatan tersebut. Jadi pendapat yang kedua, mereka selamat cuman tidak disebut karena tidak ada jasanya. Tapi ada dua pendapat. Ada pendapat yang mengatakan mereka termasuk orang yang diadab gara-gara tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, membiarkan kemaksiatan yang merajalela. Nah, ini hanya gara-gara ucapan. Amal seseorang bisa menjadikan orang berakibat fatal dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, takallama bi kalimatin ubiqat dunyahu wa akhiratuhu. Dia mengucap sesuatu yang membinasakan, menghancurkan dunia dan akhiratnya. Kurang berapa menit ini? Pas habis. Nah, kita tutup. Wallahu taala a'lam. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.